Soal reklamasi, Ahok Jarot pro, Anies kontra, Sandi mencela Raikun. Investor meminta kepastian dari calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sandiaga Uno soal reklamasi Teluk Jakarta. Permintaan itu disampaikan saat pertemuan antara Sandiaga dengan warga Pantai Indah Kapuk di restoran Jemahdi, Jakarta Utara, Minggu 19 Maret 2017. Masa depan reklamasi Teluk Jakarta menjadi taruhan dalam kontestasi Pilkada DKI kali ini. Kalau dilihat, isu reklamasi tidak begitu santer dalam perdebatan Cagup-Cawagup pada 2012 lalu. Padahal reklamasi sudah dimulai sejak tahun 1990-an, era Orde Baru. Ketika Soeharto sedang gagah-gagahnya berkuasa. Juga pemilu gubernur sudah beberapa kali terjadi. Tetapi baru kali ini, proyek bernilai triliunan itu menjadi bola liar dan diperdebatkan secara terbuka. Para investor pun limbung. Proyek reklamasi Teluk Jakarta telah melalui kajian panjang. Banyak pihak yang dilibatkan dalam kajian tersebut. Sehingga kalau baru sekarang diangkat jadi diskursus publik, itu semata-mata untuk komoditas politik saja. Tidak seperti pejabat dan politisi lain, Ahok secara terang-terangan menyatakan dukungannya soal reklamasi. Sikap ini bukan sebatas lip service. Pemberian izin reklamasi Pulau G, F, I, dan K merupakan bentuk nyata sikapnya. Tetapi bukan Ahok namanya kalau tidak mendapatkan untung. Misi mengadministrasi keadilan sosial menjadi pegangannya dalam setiap pengambilan kebijakan dan negosiasinya dengan pihak manapun. Kebijakan ini tidak dilakukan secara sembrono, tetapi didasarkan pada aturan-aturan. Soal pro, kontra, dan perbedaan tafsiran dalam tiap aturan adalah hal wajar. Ahok dikenal sebagai gubernur yang pandai mencari uang dan sangat ketat dalam menjaga dan menggunakan APBD. Bahkan rasa-rasanya tidak ada kepala daerah lain yang mampu menyainginya dalam hal begini. Contohnya, ia rela menjadi bintang iklan cat di Kota Tua demi mendapat 4 bus tingkat gratis untuk warga DKI. Ia juga berani berkonfrontasi dengan DPRD demi menjaga anggaran 12,1 triliun rupiah APBD yang mau dipakai untuk beli UPS. Totalitas sikap ini membuatnya berbeda dengan politisi kebanyakan. Dalam hal reklamasi, ia katakan secara terbuka sikapnya. Baginya, pilihan sikap itu harus jelas, hanya antara hitam atau putih, tidak ada abu-abu. Isu reklamasi ini mencapai puncaknya dengan digugat ke PT UN. Hal yang aneh dari gugatan ini adalah hanya menyasar pada izin pelaksanaan reklamasi di Pulau G, F, I, dan K. Gugatan hanya pada izin yang dikeluarkan Ahok, padahal gubernur sebelumnya Fauzi Bowo juga mengeluarkan izin reklamasi bahkan lebih banyak. Sebut saja izin pelaksanaan reklamasi Pulau 2A, Pulau 1, dan Pulau 2B. Juga prinsip reklamasi terhadap Pulau A, B, I, J, L, M, O. Ya. Isu reklamasi dipandang ampuh dalam menggiring opini publik. Soal keperpihakan Ahok, Ahok dipersepsikan hanya berpihak pada kelompok kaya dan menengah ke atas, sedangkan warga kismin, baca miskin, makin ditindas dengan penggusuran. Karena itu calon yang hadir dengan sikap menolak reklamasi akan menjadi antitesa bagi seorang Ahok. Harapan ini terjawab dengan munculnya seorang Anies Baswedan. Anies yang berlatar belakang dosen tampil dengan retorika menggebu-gebu, bahkan terkesan memabukkan. Dengan menari di atas frasa keperpihakan, Anies menguliti semua kebijakan Ahok.
memutarbalikkan pikiran dan pendapat orang waras yang selama ini merasakan perubahan dan dampak positif dari kebijakan Ahok. Kehadiran Anies sontak membuat kaum sumbu pendek, penghuni bumi datar, bertampik sorak-sorai kesenangan. The dream come true, seperti musafir menemukan oase di padang gurun. Akhirnya ada juga jagoan yang bisa melawan si angkuh, si belagu, si kafir Ahok. Penolakan Anies terhadap reklamasi terbilang cukup jelas lewat pernyataan-pernyataannya. Bahkan dalam beberapa debat ia masih menyuarakan yang sama. Tetapi begini, pernyataan saja belum cukup untuk menggambarkan sikap keberpihakan. Keberpihakan tersebut dari kebiasaan keseharian. Anies tidak pernah menunjukkan sikap menolak reklamasi dalam kapasitasnya sebagai warga Jakarta dan sebagai kaum intelektual. Misal saja, seorang Anies tidak pernah bersuara menentang reklamasi semasa menjadi dosen, rektor maupun menteri. Artinya sikap Anies ini pragmatis, semata-mata untuk meraup suara dalam konteks pilkada. Sikap Anies pada awalnya kompak soal penolakan reklamasi, tetapi lain Anies, lain Sandi. Kalau soal narasi keberpihakan serahkan pada Anies, sedangkan kalau soal oke-oce serahkan kepada Sandi. Sikap Sandi belakangan justru berlawanan dengan Anies. Sikap Sandi soal reklamasi tampak mulai goyah seusai bertemu para pengembang pulau reklamasi. Hal ini tampak dari pernyataannya ketika ditodong pengembang soal sikapnya terhadap bangunan yang sudah ada di pulau reklamasi. Pokoknya yang sudah beli enggak boleh rugi. Kan pedagang harus cuan, untung. Kalau enggak cuan kan repot. Kalau sudah invest enggak mau rugi. Kalau status quo kan mati, ujar Sandiaga. Ketika dikejar soal solusi konkretnya, ia justru berkelit dengan melemparnya pada Anies. Mas Anies sudah punya solusinya, ujarnya. Ini kan lucu, mengajak orang diskusi tapi dipinjamin ke orang. Sikap Sandi yang mulai goyah ini memberi bukti bahwa persoalan reklamasi tidak semudah retorika Anies. Banyak kepentingan yang berkelindan satu sama lain. Mencela-mencela Sandi setelah melihat fakta reklamasi tampak membuatnya berpikir ulang bahwa ternyata dampak pemberhentian reklamasi tidak sesederhana retorika manis dari si Anies.